Gua Digo. Gua Paul. Dan menurut kita, Shanks itu jahat. Dan One Piece adalah friendship you made along the way. Oke guys, jadi pada hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang kayaknya hobi banget dibahas di semua platform di sosial media ya. Iya. Bukan sosial media doang sih, kayaknya percakapan sehari-hari juga. Oke, kok pasti obrolan ini akan terjadi di antara ini ya, fans One Piece ya. Pokoknya semua ada community dan ya. Iya. Pasti ini tuh bisa jadi obrolan tengah malam dulu ya kalau lagi nongkrong ya. Bisa atau kayak Karena lagi ini makan tuh, gitu. Itu dalam banget loh ngomongin ini. Bener-bener ngomongin dunia. Jadi kita bakal ngomongin Iya. tentang teori-teori One Piece. Teori One Piece. Ya, Konspirasi, teori, whatever itu ya. apapun, ya kan? Iya. Karena One Piece itu kita backstory dikit ya. Kita tuh suka banget One Piece. Iya. Menurut gua tuh One Piece tuh ngebangun dunianya tuh sangat amazing selama udah 20 tahun lebih kan. Iya, betul. Sangat amazing, sangat lu masuk banget ke dunianya dan gimana dia naruh-naruh misteri-misterinya Iya. dan ke reveal pelan-pelan itu tuh sangat seru lah untuk diikutin. Makanya juga untuk seru banget untuk diomongin kan. Makanya kita mau ngomongin di sini. Betul, kita bakal ngomongin dan kita bakal coba ngebahas. Dan kalau misalnya ada opini boleh juga komen Yes, di bawah. Betul, boleh banget. Dan kita bakal cari tahu siapa yang fake nakama di sini. Wah, iya. Atau mungkin boleh juga kali ya kalau misalnya penonton kita ada teori menurut mereka sendiri, mereka boleh tulis komen kali Iya, ya. boleh. Mungkin ntar di next episode-nya ke depan kita bacain terus kita bedah apakah ini make sense apa enggak gitu ya. Kayak menarik tuh. Boleh. Ya? Oke. Mungkin sebelum mulai kita buat yang nggak tahu ya, entah kenapa nggak tahu gitu One Piece, kita mungkin bisa. Kemana aja men? What the hell man? Kenapa? Gimana? Kita bakal kasih tahu kali One Piece itu apa dan tentang apa kali ya sebelum Iya, kita mulai biar walaupun yang nggak nonton One Piece juga bisa enjoy pembicaraan ini. Ya, silakan Paul. Jadi One Piece itu adalah menceritakan tentang seorang bajak laut yang ingin mengumpulkan ketujuh Dragon Ball. Gak lucu. Iya, betul. Jadi One Piece adalah cerita tentang bajak laut yang ingin menemukan harta karun yang bernama One Piece. Jadi karakter utama kita Luffy dan dia adalah teenager. Ya, bajak laut muda yang ingin menemukan harta karun tersebut dan harta karun itu apa kita tidak tahu dan kita mengikuti perjalanan Luffy dari baru awal pergi sampai sekarang. Dari dia sendirian, belum punya kapal, belum punya kru, sampai dia pelan-pelan kan ngerekrut kru, punya kapal, datang ke pulau gitu. Ya. Dan tujuan dia adalah untuk menjadi Pirate King, raja bajak laut di dunianya gitu. Karena katanya kalau punya One Piece itu lu jadi Pirate King. Pirate King, raja bajak laut bisa dibilang. Ya, betul, Gitu. itu dia. Tahu lah ya, masa nggak tahu sih One Piece kemana? Ya, setidaknya begitulah kira-kira. Ya, kayak gitu. Tentu saja dan juga penulisnya adalah Eiichiro Oda itu Sensei, Oda emang suka banget planting gitu cerita beberapa poin-poin yang akhirnya diceritakan di kedepannya seperti kayak misalnya apa ya yang paling kayak misalnya yang paling Kita udah nyebut misalnya udah kesebut terus Vegapunk tapi kita belum pernah Vegapunk sih. atau kayak mungkin yang paling dekat kayak kita lihat nih Nami kenapa punya tato nih waktu awal-awal kan punya tato nih. Nah kita akhirnya kasih tahu tatonya itu buat apa gitu kayak bisa dibilang dia udah setup gitu ya. Iya, emang lama ya. selalu rapi. Dibayar setupnya di berapa lama kemudian selalu rapi betul. Dan oleh karena itulah fans One Piece suka banget menggali dan membuat teori-teori berdasarkan habitnya dari Eiichiro Oda. Betul. Tapi menurut gue itu loh yang bikin One Piece tuh berhasil. Dimana itu lo bisa menginfluence bener-bener sampai ke bagian-bagian masyarakat yang kayak sampai bener ngomongin gitu. Kayak bener ngomongin sampai nganggap itu kayak bener serius, kayak bener nyata gitu loh. Iya. Itu berarti berhasil menurut gue. Berhasil, works ya berarti. Works berarti ngebawa nyampe sini sih. Ya udah cukup kali ya. Udah kita langsung tutup aja podcast. Belum. Kita masuk ke teori yang pertama ya. Jadi kita sistemnya adalah kayak gue punya beberapa teori menurut gue. Paul punya Pokemon gue sorry. Gue punya teori menurut gue. Paul punya teori menurut Paul. Iya. Kita saling lempar terus kita bahas lah ya. Baru ntar gantian. Oke, dan mungkin kita
kalau misalnya ada spoiler kita bakal Oh sebut iya, nanti spoiler warning ya. di video. Tapi sini udah jelas pasti spoiler warning sih teori ini kan ya. Udah pasti sih. Iya sih. Iya. Buat yang Apalagi manga juga yang ya, buat tapi ntar kita baca. mungkin kita kasih itu kali ya, apa sih namanya? Kita kasih spoiler warning? Spoiler warning ntar kalau Ya, misalnya tiap- mau tiap bilang ini ya. spoiler. Oke. Currently boleh. tapi untuk di manga ini tuh di chapter 1060-an kalau nggak salah. Pokoknya setelah Wano lah. Setelah Wano di pulaunya Vegapunk. betul. Nah, kalau misalnya kedepannya ternyata teori ini salah atau apa ya udahlah ya. Namanya juga belum tamat. Namanya juga One Piece. teori ya. Namanya juga konspirasi kan kita berandai-andai, kita menerka-nerka gitu. Kita bukan yang nulis kan? Bukan. Iya, bukan yang gambar, bukan yang nulis jadi. Namanya ya. kita cuman membelah satu gambar di satu panel di manga gitu. Iya. Oke, langsung aja ya. Oke, gimana? Sudah sabar basa-basi. Oke, dari gue yang pertama ya. Ya. Gue baca gimana nih, bentar. Oke. Kita pasti tahu ya di karakter-karakter One Piece tuh ada beberapa yang punya nama khusus gitu ya, punya nama D di tengah-tengahnya kan. Oke, ya. Misalnya Luffy, betul. Monkey di Luffy, Monkey di Luffy, Portgas di Portgas di Ace, Ace, kayak Lau dengan apa Trafalgar di Water Lau. Ya. Lalu disebutkan di One Piece itu kayak sejarah-sejarah yang diomonginnya gitu ya, pada era-era sebelum era ini, bahkan sebelum eranya Roger ya. Ada kingdom namanya Ancient Kingdom. Ancient Kingdom, oke. Pasti berat kan, seenggaknya kayak mungkin ada flashbacknya gitu, dikasih lihat kayak di peta gitu, gambar lu pernah gak sih kayak ada peta terus kayak bentuknya kayak coklat gitu, terus kayak bangunan-bangunan terus namanya bilang Ancient Kingdom. Gak tau gue fake nakama. Iya tahu. Tahu. Nah, teori gua adalah orang-orang Will of D ini adalah keturunan-keturunan dari Joy Boy. Oke. Jadi keturunan-keturunannya jadi kayak dia punya mungkin punya anak atau mungkin punya kayak anak yang secara nggak langsung gitu loh, kayak anak angkat yang kayak gimana gitu deh. Pokoknya punya keturunan, punya keluarga. Namanya macam-macam. Terus itu jadi Will of D itu orang-orang yang dari turunannya Joy Boy. Berarti kayak marga gitu. Bisa dibilang kayak marga gitu. Marga. Terus menurun terus sampai sekarang. Gitu. Jadi bukan kayak orang yang kita kan belum tahu ya Will of D ini apa, orang yang punya nama D ini tuh spesial apa sih? Dia pokoknya cuma tahu mereka tuh adalah musuh dari world government kan. Iya. Iya. Gitu. Dan Sama. menurut gue itu keturunan dari Joy Boy karena Joy Boy itu gue adalah itu nyambung ke teori gue berikutnya sih. Mungkin sampai di situ dulu kan. Jadi gitu Jadi aja ya. Jadi pokoknya intinya adalah orang-orang dengan marga Will of D ini adalah keturunan-keturunan dari Joy Boy. Menarik sih kalau misalnya kita ngomongin tentang marga kan, karena kan kalau misalnya kita mau sotoi tentang kultur-kultur Iya. di dunia kan emang biasanya kalau namanya sama tuh marga kan artinya kan. Iya, nama belakangnya sama gitu ya nama ini. Iya. Berarti Family name. secara technically berarti kayak Luffy sama Lau saudara sama Tapi udah saudara descendant yang jauh banget gitu loh ya kan. Kayak satu marga gitu kan. Iya, maksudnya kayak mereka tuh satu apa ya, mungkin bisa dibilang pengguna D ini tuh dikutuk atau diberi mandat untuk pokoknya jatuhkan world government nanti, pokoknya berapa ribu tahun ke depan akan adalah musuh alaminya world government gitu. Berarti kalau misalnya anak orang dikasih Will of the D, saudara juga nggak sama Luffy? Dikasih sembarangan gitu ya. Iya, kan banyak tuh. Misal lu Paul di Paul di abadi gitu. Paul di abadi di Paul gitu. Iya. Keren sih. Gue sih mau punya nama dia. Keren sih. Tapi enggak lah, maksudnya itu bukan sembarangan nama bisa kasih D gitu. Karena Itu udah keturunan-keturunan khusus, itu menurut gue teori gue. yang gue dengar itu Will of the D kan kayak itu tuh sesuatu yang menandakan kalau lu tuh berani nggak sih, kayak ada sesuatu kayak lu tuh berani, lu tuh protagonis momen. Pokoknya kalau yang kita perhatiin selama di manga dan animenya tuh orang-orang bermarga D itu selalu kayak selalu oppose world government gitu. Iya, Selalu kayak maksudnya nggak pernah yang bukan yang kayak selalu tunduk sama world government, selalu kayak punya jalan lain, punya pemikiran lain segala macam. Secara natural aja bawaan mereka tuh selalu kayak gitu. Bahkan Marine yang ada kan Marine yang bermarga D itu si Garp kan. Iya. Sama Saul, jaguar di Saul dulu kan dia dia kan Marine juga. Kayak bahkan si Garp aja pun dia nggak mau jadi admiral gitu. Padahal dia udah bisa jadi admiral harusnya gitu. Dengan semua prestasi dan kekuatannya dia, cuman dia nggak mau kan. Karena jadi admiral berarti lu jadi bawahan langsungnya World Government, Celestial Dragons. Dia nggak mau. Dia benci malah sama Celestial Dragon, dia nggak suka. Gitu.
Menarik sih kayak gitu. Menurut gua Kita ya. kita ngomongin gitu teman ya. Mungkin apa akan terjawab tentang Will of the D? Mungkin bentar lagi kejawab kali ya. Kita udah lumayan jauh nih manga One Piece. Iya, dan siapa tahu terjawab, dan gue juga tertarik sih apa itu Will of the D biar tahu gitu kepanjangannya apa. Iya, D itu apa? D itu singkatan apa just like D apa Duh gimana? gitu kan, Iya, apa D itu soal D titik gitu. Jadi kayak kita asumsikan itu singkatan kan. Iya, pasti kayak itu tuh siapa tahu itu juga berhubungan sama apa sih namanya the Forgotten Century namanya ya. Gue lupa lagi. Void Century. Void Century itu dia. Void Century. Siapa tahu kan nama itu dihapus dari sejarah. Iya, pokoknya itu nama-nama yang dianggap musuh gitu dari mana gitu. Siapa Kayak tahu secara kalau buruk gitu. semua di lineage itu digabungin bisa ketemu jadi peta One Piece. Mungkin nggak tahu gitu. Kita kan itulah indahnya Iya, iya. berteori kan. Indahnya itu lah yang bikin seru kan itu ya. Iya, kayak kita ngomongin tentang bisa apa aja terjadi gitu. Betul. Oke, mungkin itu dulu yang gue pertama dari gue yang pertama ya. Nah, Berarti lempar ke lu sana. Lu ada yang bisa kasih ke gue? gue sih bukan teori yang menurut gue menarik itu yang akan gue bahas adalah Oke. bukan apa yang terjadi, tapi kayak ini tuh teori yang menarik karena ada bukti-buktinya. Oke. Gue lupa namanya, gue lupa gue dapetnya dari mana. Credits to owner ya, pokoknya ini tuh namanya the checkpoint theory. Oke. Jadi waktu flashbacknya Roger ke Laftel, habis dia ketawa-ketawa dan segala macam, Yes. dia bilang kan, Joy Boy, kita terlalu cepat datangnya, Oh ya, betul. ya kan? Jadi jadi teori itu mengatakan kalau misalnya di situ ada tulisan atau kayak tanda-tanda kalau misalnya Roger tuh bukan seharusnya yang datang ke situ, dia terlalu cepat. Jadi misi terakhir Roger adalah mencari siapa yang bisa menurunkan, siapalah yang cocok untuk datang ke Laftel, Siapa yang worthy gitu. untuk One Piece. Iya. Jadi teori itu terus melanjutkan kalau misalnya jadi semua krunya Roger itu diberi misi buat mencari dan ditaruh di beberapa checkpoint dunia. Berarti ini setelah after Laftel nih? Iya, sebelum dibubarin tuh kayak misi terakhirnya Roger. Oke. Jadi misi terakhir adalah cari siapa yang worthy untuk jadi penerus Joy Boy jadi The Real Pirate King. untuk dapetin One Piece, ya kan? Dapetin One Piece ya. Terus abis itu kebetulan yang ketemu adalah Shanks. Oke. Jadi bukti pertama adalah Shanks itu bertemu sama Luffy kan, bla 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 bla. Nah, Shanks itu kasih topi jeraminya sebagai penanda ke seluruh kru Roger. Kalau misalnya dia tuh adalah menurut dia yang bisa jadi worthy buat One Piece. Berarti secara langsung dibilang kalau Shanks tuh yang menentukan ini. Iya. Jadi penentunya di Shanks. Penentunya di Shanks. Dengan dia ngasih topi jeraminya gitu. Kan itu punya Shanks banget kan. Jadi kayak Iya. biar orang-orang tahu, semua kru Roger tahu kalau misalnya dia ketemu di topi jerami, ini harus dilindungin, ini harus dilatih, inilah penerusnya. Ini Joy adalah Boy yang worthy buat ketemu One Piece. Makanya juga Shanks pertama kali jawab kayak kembaliin saat kamu udah jadi Pirate King. Ya, jadi a Great Pirates. Lalu backup kedua lagi setelah kita ketemu setelah lewat East Blue kan. Iya. Ketemu yang siapa sih namanya yang Krokus. Krokus ya yang Yang sama Labun kan. Mediknya kan. Yang medisnya ya. Sama Labun. Waktu dia pertama kan dia dingin kan, tapi setelah dia lihat topi jerami akhirnya dia kayak menjadi lebih baik gitu kan. Dan semua event di Rivers Mountain itu. Iya, betul. Ditambah lagi waktu nyampe di Sabaudi. Oh iya, betul. Riley waktu ngelihat topi pertama jerami, kali langsung fokus lihat topi jerami dan habis itu kayak oke, berarti gue tahu ini adalah turunannya dari ini yang dipilih sama Shanks gitu. Dipilih sama Shanks, ini misi dari Roger. Kita lihat sekuat apa dia. Oh, ternyata kurang kuat. Oke, saatnya gue training. Skip dulu ya. Gitu saatnya gue latih dia buat bisa belajar haki dulu. Belajar haki dan segala macam. Gitu sih menurut gue. Itu checkpoint teori makanya. Maksud checkpoint adalah kayak sampai di mana ketemu krunya Roger, terus checkpoint lagi ketemu krunya Roger gitu ya. Iya. Dan menurut itu juga connect ke sekarang kan Luffy udah dewa ya.
Tapi basically dia. iya, maksud gue adalah saat dia punya last checkpoint lagi sebelum ke Laftel kan. Iya. Yaitu adalah ketemu Shanks menurut gue. Oh, ketemu Shanks lagi berarti. Ketemu Shanks lagi buat belajar haki. Apa sih namanya? Iya, Ryo. Advanced Conqueror. Iya, Advanced Conqueror haki. Jadi bener-bener haki Conqueror kayak Shanks gitu ya. Shanks Iya. kayak pemilik Conqueror haki paling kuat kayaknya ya. Arguably paling gitu ya. kuat kan. Kita nggak ngeliat lagi, secara kita lihat itu udah. Dan bisa juga kayak kenapa Shanks itu checkpoint terakhir karena ini buat ngetes dia udah jadi Great Pirate gak buat ke Laftel. Gitu. Gitu sih menurut gua. Berarti bisa dibilang ini ya. Semuanya kayak pokoknya baik keluar dari Laftel, Roger kayak ngerembuk bareng krunya, terus kayak oke, kita terlalu cepet nih. Kita harus cari siapa gitu. Terus jadi kayak pada megang job desk masing-masing gitu ya. Iya, betul. Termasuk Roger sendiri loh. Dengan dia mengeksekut diri dia di depan masa segitu banyak, terus dia ngomong ambil aja harta karun. Ada gua. One Piece nih di sini, Iya. harta karun gua di sini, coba cari aja. Cari aja, pokoknya gue taruh semuanya di situ gitu. Iya, kan. betul. Gitu Itu tuh. buat- Itu peran paling pentingnya pertama dari dia dulu kan. Iya, iya, Lalu iya. seret di execute daripada keinspirasi semua malah wah jadi pada mulai The Great Pirate Era kan. Iya. Termasuk Luffy juga ikut. Betul. Gua lupa mention itu, guys. Tapi Itu yang gue tangkap itu yang gue tangkap. Iya. Benar. Jadi semuanya punya perannya sendiri. Termasuk kayak kalau misalnya kita bahas kayak Bagi juga termasuk itu kan. Punya sebenarnya kayak dia punya tugas juga sih. Cuman karena dia Bagi dan dia anaknya rebel ya tidak dia rebel, dia tidak comic relief, dilakukan. dia. Siapa tahu dengan Bagi sekarang join Jadi Yonko. Basically jadi Yonko. Ya. join dengan apa sih Cross namanya? Guild ya, Cross Cross Guild. Siapa tahu itu punya hubungan juga dengan misinya dari Roger juga bisa kan. bisa jadi. Buat mungkin apa namanya distract government waktu dia ngapain gitu Iya. kan. Atau mungkin selama ini sebenarnya itu cuma act doang tahu Bagi kayak gini. Sebenarnya dia serius aslinya. Iya, dia dewa sebenarnya. Sebenarnya aslinya nggak mungkin gitu dong. Sebenarnya dia punya dewa lagi, dia tuh buah iblisnya tuh dewa juga tahu sebenarnya. Sebel gak sih lu kayak gitu? Lu tau gak sih kayak ada yang scene yang kayak ternyata hakinya Bagi itu seharusnya lebih kuat dari itunya. yang kata scene yang dia injek batu, tapi nggak hancur tapi bawahnya hancur gitu. Tau gak sih lu? Iya, jadi kayak gambarnya kayak Naruto sama Sasuke adu Rasengan Iya. Chidori kan begitu lihat buah hancur dulu kan. Iya, sebenarnya Bagi tuh kuat loh guys. Dan developernya juga sebenarnya salah satu yang paling jago loh. Hebat Itu loh. kayak ada yang ngedit yang ini cok apa kan yang ada flashback Roger ketemu Shirohige kan. Terus mereka ngadu, diganti Usopp sama Bagi ayo itu lucu banget anjing. Usopp pasti menang gak sih? Kayak makanya itu mereka the strongest. Iya kan, Usopp kan paling hebat. Usoppnya pakai ketapel, Baginya pakai pisau di terus nggak? Kayak lucu banget anjing. Terus tadi BTW ngomongnya soal tadi lu bilang, gue jadi kepikiran juga sih soalnya orang-orang yang di checkpointnya itu pas ketemu Luffy omongannya kurang lebih mirip. That straw hat looks good on you kayak gitu-gitu loh. Iya. Selalu kayak itu straw hat itu fitting banget buat orang kayak lu. Selalu ngomong gitu kan. Iya. Berarti kita gambarin kayak Joy Boy tuh punya straw hats gitu kan. Ya. Straw hats. Iya, betul. Nyambung kita ya tadinya. Berarti sekarang belum ada checkpoint lagi ya setelah Riley ya. Setelah Riley belum Sebelum ada. Riley belum ada checkpoint lagi. Yes. Karena kan kita mau baru lihat dia di Vega apa nggak tahu lah ngapain ntar di situ. Dan menurut gue checkpoint saja adalah tadi gue bilang Shanks. Oh, itu jadi menurut lu kedepannya next checkpointnya adalah Shanks. Iya, dan itu kayaknya possibly checkpoint terakhir sebelum mungkin perang dan habis itu ke Laftel. Oh, tapi masih banyak tahu sebenarnya kru-kru yang belum ketemu sih. Krunya Roger maksudnya yang belum ketemu. Iya sih. Dan kayak nggak ada kabarnya juga kan kayak si itu siapa yang pakai kapak tuh namanya? Gaban. Oh iya. Itu Ya, juga siapa belum tahu ketemu. bisa- Dia kan bisa- number 3 terkuat di grupnya itu kan. Ya bisa juga sih, cuma ya bisa juga. Masih banyak possibility. Masih ya. banyak banget. Cuman itu teori personal. Tapi itu benar sih menurut gue kerasanya kayak gitu. Atau mungkin sebenarnya Rogernya kayak nggak nyuruh aja, cuman kayak mereka inisiatif aja. Pokoknya kita ini keinginan dari kapten kita nih, kita terakhir nih misi terakhir dari kapten kita gitu loh. Kita jalanin aja gitu, bukan yang kayak Roger yang nyuruh gitu, ya nggak sih? Enggak, menurut gue sih Roger kayak kasih misi gitu. Oh. Kalian inilah misi terakhir kita sebelum Roger Pirates di disband. Oh, oke. Carilah orang yang bisa menjadi turunannya Joy Boy, yang bisa worthy buat ketemu One Piece. Terus kenapa
ini gue menyambung teori yang gue pikirin, ini agak lama yang ini seru soalnya. Makanya kenapa di spoiler alert di chapter berapa sih yang ada flashbacknya Shanks ngambil Devil Fruit itu, Gomu Gomu Nomi. Iya. Iya kan? Iya. Jadi kayaknya karena yang dari semua krunya itu yang dipercaya buat ngambil kayaknya Shanks, karena Shanks yang paling kuat gitu apa gimana kan? Yang paling kuat buat ngambil Gomu Gomu Nominya. Jadi kayak dia bersikeras ngambil Gomu Gomu Nomi kan, itu kan kapalnya diceritain ini kan dijaga sama CPO ya kan? Bahkan kayak waktu di flashbacknya gue ada dialognya dibilang kayak ini dijagain CPO nih, yakin mau ambil? Ya ambil aja nggak mau gitu. Terus berani ambil terus dapat. Terus mungkin orang pertama yang dicari Shanks dengan bawa buah iblisnya ini di pulaunya Luffy itu apa sih namanya pulaunya? Apa? Fushia. Iya Fushia ya. Mungkin yang pertama kali tujuan dia internasional pertama kali sebenarnya ngapain ngasih ke Ace. Karena dia tahu Ace itu anaknya Roger. Iya. Jadi mungkin otomatis mungkin gampangnya adalah anaknya Roger kali lah, siapa lagi gitu ya. Iya. Ternyata buahnya milihnya Luffy. Terus baru kayak ternyata lu, terus kayak makanya dia sampai berani kan mau nge-sacrifice tangan dia gitu. Iya, dia rela bersacrifice for the new era kan, dia selalu bilang gitu kan. Iya, karena itu juga buat kasih motivasi ke Luffy gitu loh. Iya, itu motivasi yang kuat banget loh. Untuk dia menjadi partner yang hebat. Kan? Padahal kan Luffy sebenarnya Shanks tuh bisa aja ngebantai. Anjing itu cuma monster kayak gitu bisa banget men. Cuma kayak dia sengaja tangannya biar di. Iya, itu adalah sacrifice dia. Gitu sih. Untuk mengelabui Luffy bahwa sebenarnya Shanks itu jahat sebenarnya. Iya, abis itu kan balik ke teori, banyak yang statement di awal tadi kan. Shanks itu jahat guys. Abis itu bakal pas Luffy udah jadi. Pas Luffy udah mau ngambil One Piece-nya ditusuk. Aduh malu banget. Terus mereka bakal final fight. Iya, ternyata ternyata Shanks di mind control. Sama world government. Sama ya. Pakai alat gitu. Aduh, malas banget anjing. Malas banget itu kayak gitu. Gitu. Bagus tuh, itu menarik tuh. Oke, berarti next ke ya, jadi itu teori gue. Gimana teori kedua lo? Ini agak panjang nih. Panjang ya? Iya. Cukup buat Tapi ini lumayan nyambung sama yang tadi. Jadi menurut gua, ini udah disebut juga ini spoiler alert buat chapter 1000. Pokoknya udah keluar Wano lah. Ini spoiler alert ya. Jadi menurut gua dari statementnya di Vegapunk, lu udah baca belum kira-kira? Sampai pas ketemu Vegapunk. Vegapunk yang keberapa? Yang asli? Yang asli. Belum. Gue baru sampai belum ketemu. Ini nggak apa-apa nih berarti. Nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Gue nggak nge-review macam-macam, cuma ada statement dari dia soalnya. Yang gue kutip. Jadi pokoknya dia bilang. Ini yang Albert Einstein kan? Apa? Vegapunk? Iya. Iya, itu dari Vegapunk. Iya, yang itu kan. Iya, spoiler alert gue belum. Tapi udah lihat ya? Udah lihat, cuman gue belum tahu gimana bisa ketemu Vegapunk aslinya. Oke. Pokoknya mereka ngomongin soal Devil Fruit, ngomongin Devil Fruit. Habis itu Vegapunk sempat ngomong mungkin translatannya beda-beda, cuman gue tangkap adalah Devil Fruit itu sebenarnya adalah gambaran dari desire manusia. Oke. Dia ngomong kayak ini tuh gimana, kayak tanda kutip dia bilang gimana ya kalau gue bisa ini, gimana ya rasanya kalau gue bisa jadi ini, gimana rasanya kalau gue bisa ngendaliin ini kayak gitu. Dan itu ke manifest terus menjadi realnya tuh jadi Devil Fruit. Itu dia statementnya gitu. Oke. Nah, Terus. Nah, Devil Fruit itu kan sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya. Dari sebelum eranya Luffy, eranya Roger segala macam kan. Kayak kita lihat flashback zaman Oden pun kan, zaman pemegang Wano kan punya Devil Fruit yang sama kayak Devil Fruit yang sekarang udah ada kayak gitu kan. Nah, makanya Devil Fruit itu menurut gua originnya awalnya muncul dari, karena dia dibilang dari desire atau dari ini manusia, itu tuh muncul dari keresahannya masyarakat Ancient Kingdom zaman dulu. Saat terjadi kayak macam-macam perang dengan world government. Oh, jadi waktu Ancient Kingdom pun udah ada world government. Iya. Jadi kayak maksudnya kayak mungkin sebenarnya di kepala gue tuh Ancient Kingdom tuh sebenarnya satu kingdom gede, terus punya beberapa kepala-kepala gitu yang jadi raja-raja yang sekarang. Terus kayak mereka semua berontak, punya perbedaan ideologi apa segala macam kayak gitu-gitu. Terkorap lah apa gimana. Nah, habis itu ya kayaknya kalah apa segala macam, terus
masyarakat-masyarakatnya tuh punya pemikiran-pemikiran sendiri gitu, dan orang-orang di Ancient Kingdom itulah wielder pertama Devil Fruit masing-masing. Oke. Dan Joybo itu pemegang Nika. Nikah. Dan misalnya ada yang pemegang merah-merah Nomi, ada yang pemegang macam-macam gitu-gitu. Baru ntar turun jadi sampai sekarang. Kan Devil Fruit kan kalau mati kan ini kan. Kalau mati muncul lagi di somewhere di mana gitu. Berarti apa sih, kan ada teori yang kayak Devil Fruit Tree ya. Berarti di situ ceritanya ada Devil Fruit Kemungkinan Tree. menurut bisa jadi di situ, di Ancient Kingdom itu. Ada itulah pohon Devil Fruit tadi, itu terbangun dari manifestasi pemikiran-pemikiran orang pada masa Ancient Kingdom, kayak anjir kita gimana gitu. Oke. Gitu. Karena itu Devil Fruit itu kan dibilang kan kayak gimana, what if gue bisa gini ya, what if gue siapa contohnya ya, what if badan gue bisa jadi api gitu, terus jadi merah-merah Nomi ada kayak gitu. Dan sebenarnya possibility limitless banget, kayak bisa banyak banget gitu. Menariknya kerennya gitu sih. Nah lalu Gue mau coba backup dikit. Oke. Mungkin yang manifestingnya itu bukan kayak literally badan gue api nggak sih? Gue pengen deh menyalurkan amarah gue. Ya mungkin Merah-merah gitu. Nomi. Gue pengen Mungkin. deh bebas. Gue pengen merasa bebas, gak mau Ya dikekang. mungkin kayak gitu ya, terus dibentuknya ke manifest jadi aslinya tuh bentuknya lain gitu ya. Iya, jadi api gitu kan, soalnya kan Iya, kayak iya, iya. kemarahan gitu kan, rage api Iya. gitu kan. Misalnya bisa jadi mungkin bisa kayak gitu. Bisa gitu sih menurut gue, karena Mungkin gak literal ya gitu ya. iya, nggak mungkin literal kayak gue pengen deh badan gue jadi api gitu kan. Kan nggak ada yang pengen tiba-tiba badan jadi phoenix kan. Pengennya Lu mungkin gak pengen? nggak, kan nggak random Nggak gitu loh. ini ya, nggak mungkin terpikirkan Terlalu detail, spesifik gitu, kayak gue ya. pengennya phoenix, tapi kan pengennya gue pengen deh bisa hidup lagi mungkin. Bisa Iya, hidup iya, selamanya. iya. Nah, Bisa nyembuhin orang. bisa gitu. nyembuhin Iya, orang. benar. Gue pengen gue pengen rasanya menaruh takut ke orang-orang gitu kan, muncullah punya Kaido gitu kan. Oh iya, jadi tyrant, jadi penguasa gitu ya. Pengen jadi penguasa. Jadi kayak Mungkin. mungkin desire-nya bener-bener dari deepest hati Ya, banget ya, gitu. ya. Betul. Oke, itu gue setuju sih. Itu mungkin secara ini kayak gitu ya, bukan yang kayak secara harfiah gue pengen jadi ini gitu. Gue pengen pasir. jadi krokodil gitu. Kayak enggak ya? Kayaknya Gue pengen badan gue bisa copot-copot gitu kayak bagi gitu. Enggak ada. Iya, Ya. kayaknya enggak. Nah, lanjut lagi ya. Oke. Nah, Devil Fruit itu kan digambarkan sebagai Devil Fruit gitu. Sebagai buah iblis gitu kan, segala macam kan. Karena kan yang punya sekarang kan yang punya power buat nyebarin berita, nyebarin doktrin segala macam kan world government kan. Nah, ini disebarluaskan sebagai kekuatan iblis atau buat iblis karena tuh sebenarnya penghuni Merijoa yang sekarang, Celestial Dragon, adalah yang menang perang pada zaman Ancient Kingdom itu. Jadi kayak selalu digambarkan ini tuh jahat gitu loh. Di doktrinnya tuh pemegang buah iblis tuh jahat gitu. Ya buat ini doang, buat doktrin aja, buat mereka terlihat suci aja gitu kan. Oke, jadi sebenarnya bukan devil fruit namanya. Ya makanya mereka tuh kayak Angel fruit. nggak tahu atau fruit doang kali itu sih. Forbidden fruit. Forbidden fruit. Itu bisa reference Bible gitu ya, kayak gitu, keren juga. Nah, itulah kenapa kalau lu pikir-pikir Celestial Dragon so far kita lihat gak ada yang punya devil fruit power. Ya kan? Iya, betul, so far gak ada. Karena ya mereka menganggap itu kayak haram nih. Ini tuh nggak, ini bukan manusiawi, nggak normal gitu, maksudnya kayak gitu. Dianggap jahat gitu. Doflamingo maksudnya apa sih? Doflamingo Celestial Dragon tapi kan dia udah turun ke bumi itu udah berubah, udah beda lah. Walaupun dia sebenarnya keturunan Celestial Dragon benar. Cuman orang-orang yang masih tinggal di Merijoa gitu segala macem. Oh, berarti yang apa sih namanya kayak kelas satunya gitu ya? Iya, orang-orang jadi kan kayak ini bumi biasa, Merijoa ya kan. Orang-orang di Merijoa ini tuh udah pada kayak ngeliat, ih ini apaan sih nih, jelmaan iblis nih gitu-gitu. Jadi dianggap jelek. Haram tuh ya. Iya, haram, kayak ini musuh kita nih, dimusuhin nih kayak gini-gini gitu. Gitu menurut gua. Nah, apalagi ya? Udah sih. Nah, tadi gua tulis nih. Tadi pas lu ngomong Doflamingo bener, gua udah tulis soalnya. Lu bisa baca pikiran gua ya? Iya dong. Kan kita sehati. Iya, gitu. Gitu. Iya, gitu.
Dah, betul. Wah itu teorinya masih itu banget ya, wild ya. Masih wild banget, Masih cuman wild banget soalnya kita bener-bener nggak tahu banget. ini dari gua asumsi sendiri aja, gua nggak ada buktinya sih. Masa-masa prehistorik itu Belum ada sama sekali. nggak tahu, bener-bener nggak tahu sih buktinya apa. Belum ada buktinya. Sebenarnya gua banyak teori-teori, cuman gua pengen bahas ini aja karena wildnya itu sih sebenarnya sih. Kita bisa nggak sih dari pas gua bilang ini kita menemukan siapa tahu lu kepikiran, oh bener dik ini ada titik yang bisa lu sambungin gitu. Masalahnya belum bukti nggak ada, kita tuh nggak tahu Ada, tentang sebelum masanya Roger pas Void Center dan segala Yeah. itu belum nggak tahu. Jadi makanya possible aja kan. Iya, dan bahkan kayak Poneglyph aja kita belum tahu gitu kan, tulisannya secara detail apa gitu kan. Iya, semuanya kan kita belum tahu kan. Iya, itu aja belum tahu Ya, gitu. beberapa paling cuma tapi nggak detail, cuma kayak yang ini tuh ngasih tahu tentang ini gitu kan. Iya, cuma tentang ini, itu ada ini. Kayak yang di mana tuh? Di bawah laut Di apa? bawah Di yang habis time skip pertama kali. di Fishman Island. Fishman Island. Kan dibilang Poseidon. itu kan ini kan permintaan maafnya siapa? Joy Boy apa siapa gitu. Apa permintaan maafnya Neptune yang pertama apa gimana gitu. Ngomongin tentang Noah, tentang apa gitu. Ya kan? Iya benar. Susah banget, mungkin siapa tahu kita mungkin dapat Reverie 2 gitu, kita bisa lihat ada Ancient Library gitu ternyata buat tahu itu semua. Ada Reverie lagi gitu. Maksudnya enggak Reverie 2, maksudnya tipe yang kayak Reverie kayak kita lebih ke world building, terus ternyata ada Ancient Library mungkin di set up gitu kan. Kayak mungkin bisa ambil referensi dari itu nggak sih, kayak tentang Library of Alexandria yang di dunia asli. Maksudnya kan dulunya kan ceritanya punya semua pengetahuan dunia kan. Kayaknya itu masuknya ke O'Hara deh jatuhnya referensi itu. Iya nggak sih? Jadi dia masuknya ke O'Hara nggak sih? Kan O'Hara kan digambarkan gitu kan. Itu tuh mempelajari semua sejarah dunia zaman dulu, zaman Void Century apa segala macem. Dan government merasa mereka terlalu baik tahu kayak dia. Terus buster call. Ya, mungkin bisa juga di itu lagi, dibalikin lagi. Karena udah nggak ada siapa lagi. Kayaknya sih kayaknya mungkin nggak lama lagi akan mulai ke reveal terkupas pelan-pelan ya, karena kan udah ketemu Vegapunk nih. Ini spoiler alert lagi ya. Vegapunk tuh kan kayak dia punya knowledge yang unlimited basically kan. Dia makan buah apa tuh namanya tuh gue lupa. Pokoknya dia basically punya knowledge, punya data yang banyak dari zaman dulu, tuh riset secara scientific, historical segala macam gitu-gitu. Makanya dia waktu ketemu Robin pun di O'Hara segala macam ada interaksi kan. Mungkin pelan-pelan akan ke-reveal di situ gitu. Mungkin ya. Iya. Mungkin di Elbaf. Tapi Elbaf. Abisnya Elbaf ya? Ya, harusnya Elbaf ya. Tapi jadi gimana menurut tuh tapi walaupun masih wild menurut tuh bisa aja nggak kayak gitu? Bisa aja sih, walaupun gue nggak tahu gimana cara, misalnya di dulu ada Devil Fruit Tree yang semuanya dari situ originalnya. Terus setelah udah mati tiba-tiba nge-spawnnya di random abis itu, nggak di pohonnya lagi kan? Nggak di pohonnya lagi. Belum ada, gue nggak tahu gimana cara nge-connect itu, belum kebayang. Oke. Itu kayak satu yang gue ngejanggal dari teori lo. Oke. Masih ya oke lah, masih teori lah ya. Namanya juga teori. Ini kepikiran aja, gue ngasal aja. Oke. Lu ada lagi? Ada lagi dong satu lagi. Ada, gue satu lagi, dan ini adalah mungkin teori yang paling terkenal, paling terkenal dan sebenarnya bukan teori sih, tapi lebih ke pembahasan. Oke. Siapa member ke-10 dari Straw Hats? Tapi sebelum itu, apakah yakin bakal ada 10 lagi, Bang? Menurut gue ada 10 maksudnya. Menurut gue ada 10 karena dari awal banget Luffy bilang gue mau 10 kan krunya. Itu kita masih belum agak rancu juga gak sih kalau dia bilang 10 tuh termasuk dia apa enggak? Enggak lah, kan dia bilang 10 kru. Dia kan termasuk krunya enggak ya? Enggak dong. Dia kapten ya? Dia kapten. Kan dia bilang mau kru. Berarti total 11 sama Luffy. Iya. Siapa yang ke 10? Siapa? Kita udah tahu, spoiler alert, ternyata Yamato tidak jadi. Yamato nggak jadi join. Yamato terbamboozled ya. Itu sama Yamato. Teori paling besar, paling terkenal itu dulu tuh waktu zaman Wano. Wah, Yamato bakal join gitu kan. Terus udah ada fan art banyak kayak, Yamato masuk di Straw Hats. Sama Zoro sama Sanji ternyata dia pengen keliling Wano. 2 minggu kali si Luffy istirahat kagak keliling-keliling tuh di Wano. Kan Wano gak gede ya? Sebenarnya alibinya Yamato bilang mau keliling-keliling Wano, sebenarnya dia pengen ngelindungin Wano dulu sebenarnya kan.
Jadi guardiannya Wano. Rame anjing ya, Wano yang jagain, kenapa dia harus ikutan sih? Tapi itu cocok dengan penggambaran ini ya loh, penggambaran Devil Fruit loh. Karena di lore Jepang itu kalau nggak salah ya, buah monster mistis itu tuh kan Okuchi no Makami kan, anjing yang es itu kan. Itu tuh digambarkan sebagai guardian deity gitu. Ah ya kalau lo mau ya. Sebenarnya gitu, itu kalau nggak salah pernah gue baca, jadi correct me if I'm wrong ya. Tapi menurut lore-nya Jepang gitu kayak gitu. Dia emang sosok yang menjaga sebuah wilayah gitu, guardian deity gitu. Jadi make sense sih. Walaupun sebelin sih sebenarnya. Jadi gue punya satu teori, dan ini juga teorinya kayak ternyata bukan tidak original ya. Oke, nggak apa-apa. Ternyata banyak juga yang setelah gue search kemarin untuk ngebahas topik ini, ternyata ada juga beberapa yang mikir teori ini tuh lumayan kandidat yang tinggi gitu buat jadi. Oh, banyak yang setuju pengen. Banyak yang setuju dan kayak punya teori kalau misalnya ini tuh mungkin bisa jadi member ke-10. Oke, menarik. Jadi menurut gua dan orang-orang di internet, kalau tidak Yamato, member ke-10 adalah Smoker. Ini orang-orang di internet juga setuju ini. Punya setuju. Argumen dari gua tidak nonton yang orang-orang di internet, cuman jadi kayak gua pakai argumen gua ya. Kenapa mungkin cocok. Smoker kan tidak digambarkan sebagai kayak anti-hero gitu nggak sih? Tidak terlalu mengikuti jalannya government nggak sih? Iya. Jadi mungkin make sense kalau misalnya setelah ada yang terjadi dan world government jadi jahat yang udah tidak, dan Smoker sudah had enough tentang this shit, akhirnya dia kayak ya dari kolaborasi lama-lama ya udah join aja sama itu. Ditambah dia ya Logia yang lumayan OP juga kan. Makasih. Menurut gua sih kayak secara thematically juga cocok juga, ada seorang belum ada Logia ya di ini ya, di Star Wars ya. Iya kan gak jadi lo. Iya. Belum ada kan? Belum ada. Udah belum sih. Luffy termasuk apa sih? Zoan anjing goblok. Zoan. Iya belum ada Logia. Super Zoan, Robin Paramecia. Iya belum ada Logia. Belum ada Logia, dan juga abis itu cocok aja secara tema tuh ada seseorang yang dari sisi yang salah tuh berusaha buat membenarkan dirinya. Karena kayak kita dari awal ketemu Smoker pun kayak dia punya sense of justice yang berbeda gitu ya, kita lihat ya. Iya. Dari ketemu dia pertama kali di Lockdown pun gitu kan. Iya di Lockdown pun kayak dia beda gitu rasanya, bukan kayak yang asshole, marine asshole yang kayak just kill pirates terus that's it gitu loh, nggak ada alasan tanpa reasoning tanpa apa. Kayak dia waktu ketemu di mana sih namanya? Ya ketemu Arabasa ya. Di mana tuh? Oke terus? Kayak nggak yang kan dia tahu krokodil seharus dia kayak sempat lawan krokodil juga ya, apa gimana sih ya kan sih? Oh iya ya gue lupa. Gue juga lupa deh. Kayak misalnya yang ini dia kalau nggak yang di mana namanya? Bang Hazard gitu kan ketemu dia lagi kan. Dia nggak yang kayak lu pirate jahat terus pirate doang terus ngelawan Luffy doang, apa akhirnya mereka kerjasama kan. Iya. Lawan nyari Caesar kan segala macam gitu. Karena dia punya sense of justice yang bisa dibilang beda dari Marine yang lain. Dia ngeliat apa yang benar gitu secara objektif, nggak kayak jahat jahat gitu, nggak bisa dipukul rata gitu kan. Iya. Ya mirip kayak Fujitora sebenarnya kan. Fujitora juga punya sense of justice yang menurut gua sangat ya baik lah. Nah iya. Yang objektif segala macam, dia tahu kayak ini keadaannya sekarang rakyatnya lagi butuh gitu loh. Dan siapa tahu bantuan. Ya balik lagi menurut gua secara tema ya cocok aja kalau misalnya ada yang defect dari sisi sebelah. Ya. Gitu sih menurut gua. Menurut gua itu menarik, tapi kayaknya kalau buat gua personally kayak gua ngeliatnya Smoker tuh cocoknya untuk jadi the next Admiral ntar. Oke. Next Admiral saat era-era dimana Luffy udah jadi Pirate King segala macam, udah One Piece udah kayak dunia rasanya udah damai. Jadi Smoker jadi Admiral, terus Kobe juga jadi Admiral atau mungkin jadi Fleet Admiral gitu. Kobe udah naik pokoknya. Ya Kobe dan Luffy sama-sama dapat yang mereka inginkan gitu kan. Udah jadi Marine angkatan yang tinggi. Terus satu lagi Admiralnya mungkin siapa lah nggak tahu. Temennya Tashigi mungkin. Temennya Kobe. Mati sih Tashigi menurut gua. Tashigi mungkin mati ya? Mati kalau menurut gua sih.
Harus mati sih. Kalau nggak Zoro tuh kurang ya Dorongan gitu ya, butuh iya dorongan, dorongan iya. dia harus ada kehilangan Zoro Mungkin ntar ketemu lagi kali ya di perangnya ini ya di Elbaf. Aduh, ntar dulu. Seneng banget. Seneng banget Elbaf. Ini apa ketemu lagi di perang yang besarnya terakhir. Iya pasti di apa Great War-nya Great lagi. War yang dibilang bakal lebih besar daripada Marineford. Ya, habis itu ntar perang lagi terus mungkin mati di situ ya. Mungkin. Ya pokoknya kalau menurut gue fittingnya tuh Smoker jadi admiral tingkat pokoknya admiral di generasi yang baru ntar. Karena seenggaknya kita butuh lihat ntar tuh Marine dipegang sama orang-orang yang punya sense of justice yang bener gitu. Ya mungkin kayak ntar Fujitora jadi fleet admiral, terus Kobe sama Smoker gitu jadi admiral. Mati si Fujitora menurut gua. Bro. Wah, senang buat bunuh karakter. I mean apa sih namanya manga favorit? Kayak mati heroik kayaknya sih. Mati heroik. Kayak mati heroik sih. Kayak dia kayak udah cukup gue melihat dia nih. Kayak terus dia manggil meter ke diri dia sendiri gitu. Ngeng duar gitu ya. dia stuck di satu island terus dia kamikaze gitu. Iya kan gitu. Terus kayak mau kabur nggak bisa kan meter gede banget gitu. Buar. Dia bakal bunuh kau, lu juga bakal mati. Tidak apa-apa demi Ini sudah cukup melihat diri ya. demi yang terbaik. Terus dia buka mata. Ternyata dia nggak buta sama. Sebel banget anjing. Anjing, sebel banget. Bagus. Baik lagi ke kru Straw Hat ke-10. Jadi kalau misalnya bukan Smoker menurut lu siapa? Menurut gua ada kemungkinan walaupun kecil ya kemungkinan kayak Yamato kayak bisa join lagi tapi nyusul. Oke. Karena gua ngambil contoh kru Straw Hat terbaru sebelumnya itu Jinbei kan. Jinbei itu udah bilang mau join dari di Fishman, bukan di pengen diajak join bahkan sama Luffy kan. Setelah Fishman Island kelar dia bilang diajak join tapi dia bilang gue pengen join tapi gue masih ada yang belum kelar karena dia ternyata masih terafiliasi sama Big Mom kan ya. Dan akhirnya nyampe Big Mom sampai Whole Cake Island urusannya kelar segala macam dia secara officially dengan cara sangat badass dia pamit ya. Taruh apa gelas sake-nya. Gelas sake kan. Terus habis itu mau diambil nyawanya, ternyata dia enggak takut. Diputer. Anjing. Ya itulah, kayak maksudnya dan dia akhirnya berapa arc kemudian baru akhirnya join baru ketemu, baru join. Apa dijemput di iya. kapal. Bahkan tapi di Whole Cake pun kan kepisah lagi kan, baru ketemunya lagi di arc terakhir Wano bahkan di Onigashima kan ya. Sebelum Konigashima kan. Sebelum Onigashima baru ketemu kan ya. Nah, makanya siapa tahu ntar di album Yamato ada Yamato gitu kan tahu. Iya, ini poin kedua gue sih gue. Oke. Maksud gue adalah di hati gue itu kan paling lucu ya kalau misalnya bilang Smoker jadi ya. Cuman di hati gue adalah Lu pengennya Yamato. Karena cocok aja sih sebenarnya Yamato. Energi di karakternya itu ya. Vibe-nya dan gimana chemistry dia. Dan menurut gue tidak salah sih orang-orang yang bilang kayak dia tuh cuman kopian dari Oden. Nah, malah itu juga yang mau gue juga omongin tuh. Karena itu akan jadi cerita paralel yang cocok dengan ceritanya Roger sama cerita adventure si Luffy. Iya. Ada orang dari Wano, mereka ketemu orang dari Wano di tengah jalan sampai ke Laugh Tale gitu. Nah, ini kalau Roger ketemunya si Oden, kalau Luffy ketemunya Yamato yang ngaku-ngaku Oden. Iya kan, basically kan. Iya. Mungkin dikasih waktu biar ini kali biar dia tuh pas balik-balik tuh tidak mengklaim diri sendiri jadi Oden tapi dia itu Yamato. Iya. Cari jati diri dia, siapa tahu kan. Iya, mungkin dia kayak dikasih waktu dulu untuk mengenal diri sendiri, mengenal jati diri. Dan balik lagi mendewasakan diri. Setuju gitu. dengan lu, di hati gue tuh pengen waktu Great War. Itu waktu Great War tuh gue pengen banget Yamato dateng terus kayak let's go guys gitu kan. Yamato-chan terus ada terus dia naik Wano. bawa fleetnya Wano gitu ya. Samurai-samurainya gitu ya. Bawa Pluton. Ternyata sebenarnya sama ini Pluton udah di-unleash gitu kan. Iya, Pluton tuh kan Wano kan? Iya, terus Pluton Pluton tuh kan datang terus ada si siapa? Si Momonosuke di naga terong. Terus kayak gitu. Dia di ujung kapal lagi gitu kan si Yamato. Duduk gitu kayak endingnya di Wano gitu kan. Oh iya. Duduknya.
Pluton gerak. Luffy, Mamaska. Wah anjing. Kok nggak dia naik Momonosuke gitu di atas gitu terbang. Bisa jadi kan? Iya, abis itu Yamato join ya. Gue senang sih kalau Itu seru misalnya banget sih barusan. kayak gitu sih. Kalau di Great War abis itu Yamato officially joins gitu kan. Iya. Baru ntar sampai Laugh Tale gitu. Ya, dan dia bisa akhirnya lihat Laugh Tale, dia bisa apa sih namanya ngalamin apa yang Oden ngalamin gitu kan. Iya. Gitu sih. Gue sih. Makanya menurut gue tuh dia digambarkan dia sangat terinspirasi Oden, sangat dia kayak bahkan dia ngaku gue Oden itu bukan tanpa alasan menurut gue sama Oda. Pasti Oda punya apa ya, pengen ngasih lihat sesuatu nih ke penonton. Ini pasti ada artinya kok, bukan dari sekedar hai doang gitu. Ya itu ya maksudnya dia pengen digambarin dia tuh paralel Odin kayak sama Odin sama Roger nih, tapi sekarang Yamato dengan Luffy gitu. Iya, bisa juga. Menurut gua gitu. Yamato sih, itu dalam hati gue ya. Ya gua setuju Yamato sih pengennya. Pengennya sih. Maksudnya dari the vibes karakternya pun juga menurut gua funnya dapet. Bahkan ntar kalau mereka ke pulau, makanya ada adventure bareng terus mereka ke pulau-pulau baru ya, gua kebayang kayak Odin dulu sama Roger gitu loh. Odin turun dari Paulus kayak langsung ras gitu lari. Tadi Yamato juga apa nih sabar gitu. Iya, Terus ketemu pirate lain kayak langsung dibunuh-bunuhin sama Yamato. Dor gitu. Dan juga connect juga bro, Hah? urutannya. Nih kalau misalnya kita ngomong dari East Blue ya, kan urutannya itu adalah Zoro, Nami, Usopp, Sanji, ya kan. Waktu dia setelah East Blue, Ya. urutannya adalah Chopper, Robin, Frankie, Brook. Nah nextnya Jinbei. Berarti cewek dong nextnya. Oh, berarti pola gender ya? Iya sih, bisa jadi sih. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Berarti ya satu lagi. Berarti ini the last crew aja ya berarti udah enggak ada Menurut lagi. gua 10 ya? harus 10 itu dalam hati gua Yamato atau Smoker, tapi Yamato lebih ke Yamato sebenarnya kalau mau di ngomongin hati. Yeah. Secara tema Smoker atau udah krunya lengkap. Yamato or no one. Dah. Jangan yang lain-lain lagi ya. Udah enggak ada lagi. Jangan tiba-tiba Ya masuk. 10 cocok sih ntar untuk memimpin, ntar udah punya fleet lagi gitu kan. Kan kayak si Rogi kan punya berapa orang terus masing-masing jadi komandernya tiap kapal kan. Oh ya mungkin di Ntar masing-masing kayak gitu mungkin kan. Di Great War gitu kan. Iya kayak ya Zoro yang firstnya gitu kan setara kayak Marco di Shirohige kan. Terus yang kedua, terus yang ketiga, keempat, yang kelima gitu. Bayangin ntar kayak orang udah kayak Usopp gitu ya. Arc-nya udah fulfill gitu. Dia jadi leader satu kapal sendiri. Bener-bener jadi the great warrior of the sea gitu. Wah, anjing, keren banget. Terus pasti foto dimasukin ke apa radio tuh didengar gitu kan di home Iya. village-nya gitu kan di Sir Village. Oh my god, Usopp beneran jadi Akhirnya Great Pilot. cerita-cerita dia bukan bohong lagi. Bukan bohong, ternyata bukan bohong guys. Usopp tuh nggak pernah bohong loh sebenarnya. Ternyata dia predict future aja, dia observation haki dari Iya, dulu ternyata. Iya, dia hebat gitu. Dia bisa lihat gitu. Anjing. Gitu ya. Gitu sih. Pokoknya berarti Yamato or Carrot. Karot enggak sih? Yang hebat ya. Karot enggak sih? Karot kayak udah kelihatan dia akhirnya punya purpose adalah untuk ngemimpin Minks, suku Minks. Ya. Akan jadi ally-nya Luffy pasti akan jadi ally Straw Hat, cuman bukan jadi kru Straw Hats tapi. Yamato kan. Iya. Tapi emang kayak kalau pengen kayak Roger bener-bener kayak butuh satu Minks buat join sih. Jadi kayak apa namanya? Kayak paralel dengan Pirate Roger. Pirate Roger kan ada Minks kan? Dua si Nekomamushi sama Emang itu Inuarashi. official ya, krunya Roger. Ya mereka menyelundup sih. Mereka menyelundup sih sebenarnya. Ikut-ikutan gara-gara nggak mau ninggalin karena ngikutin Odin sebenarnya. Iya. Tapi ya basically mereka udah diterima sebagai Roger Pirate. Udah ke Laugh Tale kan mereka? Ikut ya, ikut. Mereka ke Laugh Tale gak sih? Setahu gue dia nggak Ikut ke Laugh Tale ya? ikut. Oh iya. Oh iya nggak ikut kayaknya nih. Nggak ikut. Kemana mereka terakhir ya? Tuh balik gak sih? Ya nggak sih? Oh, lupa lagi. Bukan balik ke Wano ya mereka ya? Buat ngecek Wano enggak ya? Enggak kayaknya. Enggak ya? Lupa Aku gue. juga lupa ya guys. Mungkin boleh ditulis di komen ya. Atau ntar ntar dikabarin lah. Kita kabarin di mana setelah kita search. Ini udah berapa lama kita Jik? Jadi mungkin untuk menutup kita dengan satu pembahasan kali. Oke boleh. Apa? Ini bukan sebagai teori ya, tapi kayak pembahasan buat kita semua di sini Anjas. dan juga ke lo. Menurut kalian One Piece itu apa? Oh. Ini Apa sih One Piece? sesuai dengan statement kita di awal tadi ya? Iya.
Tapi udah BTW jokes aside ya, jokes aside. Oda juga ada statement kan katanya. One Piece itu asli. Asli itu ada barangnya fisik gitu. Jelas Asli, ada. asli Bukan cuman kayak pertemanan yang udah lu bangun selama perjalanan. Perjalanan kita One Piece itu adalah perjalanan memori ini gitu. Bukan. Enggak seklise itu. One Piece itu beneran ada dan itu tuh a thing gitu kan. Apa gitu. Kalau menurut gua ini teori yang udah lama gua dengar. Gue lupa dari mana jujur, mungkin dari teman-teman yang lain apa mungkin dari lu ya, gue juga lupa sih. Pokoknya One Piece itu adalah satu hal benda yang akan ngegabungin semua laut. Dia ngambil teori gue, dia ngambil itu gue, statement gue. Itu lu ya ngomong ya? Sorry Paul, gue duluan. Dia ngambil statement gue yang gue sebut. Iya. Ya, itu kita bahas aja gitu deh kalau ya. gitu. Oke, jadi mungkin buat melanjutkan di gue ya. Gue lupa juga gue dapetnya dari mana dan itu menurut gue adalah teori yang lucu dan bagus kayak keren gitu secara tema gitu kan. One Piece itu ada apa? One Piece itu adalah sebuah alat atau something yang menggabungkan East, North, West, South, Blue menggabungkan jadi One Piece. Dan di tengah itu adalah All Blue. Berarti dia menghancurkan red line ya? Iya, menghancurkan apa namanya garis apa yang wall di antara memisahkan dunia gitu kan. Pokoknya digabungkan jadi satu dan di tengah itu adalah All Blue. All Blue. Gitu. Itu menurut gua waktu gua baca itu kayak wah ini make sense secara tema keren, secara penceritaan keren dan ya itu bukan menjadi ending yang bagus kayak tidak ada lagi kayak apa namanya ketimpangan dan segala macam kan. Karena itu kan yang juga Luffy perjuangin kan kayak semuanya setara, semuanya bebas, semuanya ini kan. Sementara masih ada Red Line kan nggak semuanya bebas gitu loh. Masih ada world government yang masih sangat otoriter seperti itu gitu kan. Bahkan kalau bisa kita ketarik ulur dari awal banget waktu East Blue aja, orang-orang East Blue tuh sangat takut kan buat lewatin Grand Line kan. Ya kayak terlalu kayak wih serem nih bahaya. Tapi secara udah semuanya udah tidak ada garis lagi, tidak ada tembok lagi. Itu bakal bisa jadi dunia bisa jadi peace atau kayak sudah jadi dunia baru, new world gitu kan. Benar. Gitu sih. Itu menarik sih. Itu menurut gua kayak paling fitting tuh itu gitu loh. Iya. Untuk semua cerita yang udah kita lewatin sekarang kayak One Piece tuh adalah yang buat ngancurin Grand Line tuh jadi All Blue, itu menurut gua paling fitting sih sebenarnya. Iya, dan juga kalau misal lu mau lu connect-connectin gitu dengan semua ancient weapon itu bisa juga kan? Iya, bisa juga mungkin atau kayak, mungkin digabung kayak One Piece itu adalah satu alat yang buat ngebangunin semua ancient weapon. Atau kayak jadi wielder dari semua ancient weapon buat ngancurin Red Line. Kayak apa sih kalau misal dulu kan orang kan teori kan Infinity Stone kan masing-masing punya role buat waktu snap tuh ngilangin kan. Kayak Mind Stone tuh buat ngekonekin semua Soul Stone tuh buat ngekonekin semua jiwa di universe. Iya, Power Stone tuh buat yang ngilangin gitu-gitu. Buat kasih powernya. Space-nya tuh buat jangkauannya satu semuanya. Time tuh buat semuanya barengan. Terus kayak Mind Stone tuh kayak buat ini ya dari pemikiran wieldernya pengennya apa ya kan. Iya gitu-gitu. Sama habis udah ya. Udah kan? Sama Reality Stone. Reality Stone untuk to make it real. To make it real kan. Iya benar. Nah, mungkin menurut bisa juga lu connect-connectin kayak Ancient Weapon tuh punya perannya masing-masing terus digabung jadi satu gitu ya. Say Neptune tuh adalah buat ngasih tahu ke semua monster di laut dan mungkin sea life buat tidak tergoncang mungkin. Awas guys gitu ya. Siap-siap guys. Terus yang dipakai sama siapa namanya? Yang buat ngancurin satu pulau. Im sama ya? Uranus. Itu belum tahu. Itu belum tahu Uranus apa bukan. Uranus menurut gue sih itu Uranus guys ya. Iya, menurut gue Uranus berarti udah dipegang sama Imu sama ya. Iya, sama Imu sih. Nah, siapa tahu Uranus tuh adalah senjata buat ngancurin semua lainnya. Iya, bisa jadi Dan mungkin Wano adalah Pluton adalah buat yang menjadi penengah biar tidak jadi whirlpool. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Tapi siapa tahu kan keren kan kalau misalnya Ancient One itu digabung jadi buat satu. bikin One Piece. Laftel tuh di tengah gitu mungkin. Laftel bakal bergerak ke tengah gitu kan. Possibility masih banyak banget sih. Masih banyak. Tapi emang secara ya cerita logis cerita dan kita ngelihat rasanya ini kan paling cocok kayak gitu sih. Iya. Cocok dengan karakter Luffy juga yang dia sangat pengen kebebasan, sangat liberalkan pengen semua bebas, orang gitu, kebebasan pengen bebas, orang, tidak mau dikekang dan juga tirani nggak suka kayak gitu-gitu. Dan juga berbalik dengan musuhnya kan yang world government pengen sangat otoriter gitu, dikekang, semuanya tertutup gitu kan. Banyak banget ya teori One Piece. Ini masih banyak banget, kita kayak bisa bikin 1000 episode lagi. Bikin channel podcast sendiri buat ngomongin teori One Piece. Gila ya.
Gila parah banget. Iya. Yaudahlah kalau gitu kita tutup aja kali. Kita udahi dulu tapi ya sayangnya kita Ya, mungkin next part ya, next ada part. mungkin kalau misalnya kalian enjoy ngebahas tentang teori One Piece bisa juga kita ngomongin. Gue jujur masih banyak next loh. part. I have still a lot on my Waktu chamber nih. Gue waktu ngebahas tuh satu note sendiri tahu si Digo tuh. masih banyak, gue masih ada lagi. Jadi ya ntar kita bahas di. Ntar mungkin kalau misalnya ini videonya bagus kita mungkin bisa ngelakuin part lain. Kalau nggak bagus gue tetap pengen juga sih. Oke. Kalau kita udah ini bagus atau kita udah kehabisan ide, Iya, kita bisa bikin lagi. 10 part kali ini guys. Lebih bro, banget bro. Sampai Tamat, tamat, iya, sampai benar. tamat. Kita pokoknya lama-kelamaan kita kayak inget gak waktu di chapter 972 di halaman 11 di panel nomor di panel yang kanan. Di situ ada mamanya Luffy, guys. Waduh, anjing. Atau enggak mungkin ntar berapa chapter ke depan terus ternyata omongan kita terbukti bener di sini. Iya. Kan keren ya. Atau salah besar gitu kan ternyata. Jadi ternyata malah berbalik beda Iya, semua. ternyata kayak Ternyata semua kerjahat terus. ternyata saya sudah jahat gitu. Ternyata Shanks join Straw Hats gitu. Panas banget kan. Ternyata saya tangannya ada dua, bisa dua. Ternyata sama dia begini kan. Iya. dia masih Anjing. Bangsat. ternyata hewan lautnya tuh paid aktor. Ya anjing. Lah masuk. Enggak ada. Thank you. Anjing. Ternyata acting. Acting tuh. Aduh. Udah. Udah oke. Jadi Terlalu gila. udah gitu aja guys untuk hari ini ya. Terima kasih yang udah nonton ya. Terima kasih semuanya. Oke, say bye bye.